Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizka Amelia Zahra dengan NIM 63251388 dari Prodi Akuntansi dengan kelas 631B01. Di sini saya akan menjelaskan barisan deret, yaitu terdapat dua materi. Yang pertama aritmatika dan geometri. Yang pertama, kita akan membahas materi aritmatika. Apa itu aritmatika? Jadi, aritmatika adalah barisan bilangan yang tiap suku berikutnya diperoleh dari suku berikutnya atau diperoleh dari suku sebelumnya dengan menambah atau mengurangi dengan sebuah bilangan genap. Kita bisa menggunakan rumus mencari suku n, yaitu dengan rumus UN sama dengan A plus kurung N min 1 kali B. Untuk mencari beda, yaitu B sama dengan UN kurang UN min 1. Keterangannya itu UN adalah suku ke N. Suku ke N itu bisa dibilang kayak berapa bilangan yang akan kita mencarinya. Lalu U1 adalah suku pertama dari bilangan tersebut. UN min 1 itu suku ke N kurang 1 N min 1. Lalu B ialah selisih antar suku atau beda. Dan terakhir N yaitu banyak suku pada barisan tersebut. Materi kedua ini kita akan membahas geometri. Apa itu geometri? Geometri ialah penjumlahan suku-suku dari sebuah barisan geometri, yaitu barisan bilangan di mana setiap suku, kecuali suku pertama nih, diperoleh dengan cara mengalihkan suku sebelumnya dengan sebuah bilangan tetap yang disebut rasio, teman-teman. Lalu di sini ada rumus geometri. Kita bisa mencari rumus deret geometri atau ukur dengan rumus seperti berikut. Lalu untuk deret geometri atau jumlah n atau suku pertama, kita menggunakan rumus seperti berikut. Lalu keterangannya Sn sama dengan jumlah n suku pertama dari barisan geometri, dan U1 itu A atau suku pertama. Lalu R yaitu UN per UN min 1. Bisa dibilang kita mencari rasio dengan menggunakan rumus tersebut. Dan N banyaknya suku. Selanjutnya aku punya satu contoh soal untuk deretan ini, yaitu soalnya seorang siswa bernama Rara menabung setiap minggunya dengan jumlah yang meningkat dengan secara teratur. Pada minggu pertama ia menabung 10.000 dan pada minggu ke-20 jumlah tabungan Rara sudah mencapai 42.000, teman-teman. Lalu pertanyaannya, berapa total uang tabungannya pada 20 minggu pertama jika peningkatan jumlah tabungannya setiap minggunya sama? Kita bahas, yaitu kita di sini akan mencari beda dengan kita menggunakan rumus UN sama dengan A plus N min 1 dikali D. Kita turunkan aja nih, UN-nya itu 42.000 sama dengan A-nya 10.000 ditambah N-nya itu 20 dikurang 1, lalu D-nya diturunkan. 42.000 sama dengan 10.000 dan 20 kurang 1 itu jadi 19, D-nya diturunkan. Lalu 42.000 dikurang 10.000 hasilnya 32.000. Jadi 19D sama dengan 32.000, yaitu 32.000 dibagi 19 hasilnya 1.684. Lalu di sini kita akan mencari jumlah tabungan selama 20 minggu pertama. Bisa menggunakan rumus Sn sama dengan N per 2 A ditambah UN. Turunkan aja S-nya ini 20 karena kita mencari 20 minggu pertama, teman-teman. Nah itu 20 per 2 lalu dalam kurung 10 ditambah 42.000. Turunkan lagi S20 sama dengan 10 dikali 52.000. 52.000 nya ini kita jumlahkan dari 42 ditambah 10, yaitu hasilnya 52. Lalu 52 dikali 10 yaitu 520.000. Jadi uang tabungan 20 minggu pertama milik Rara ialah 520.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo semuanya,
Perkenalkan, nama aku Indah Aprilia Firnasyah. Aku berasal dari kelas 631B01 dan dari prodi akuntansi dengan NIM 63251276. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas soal cerita barisan dan deret geometri. Daripada lama-lama, kita langsung aja masuk ke soal yang pertama. Nah, di soal yang pertama ini disajikan sebuah cerita, yaitu pabrik Hasan memproduksi barang dengan jumlah produksi harian yang membentuk deret aritmatika. Pada hari pertama memperoleh 200 unit dan setiap harinya bertambah 20 unit. Yang menjadi pertanyaannya adalah berapa produksi barang pada hari ke-15 dan yang kedua, berapa total produksi pada hari ke-1 hingga hari ke-20. Nah, dari soal tersebut, kita dapat mengetahui nih, bahwasannya A-nya adalah 200 dan B-nya adalah 20. Untuk menjawab soal nomor 1, yaitu berapa produksi barang pada hari ke-15, kita memerlukan rumus UN, yaitu UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Setelah itu, kita hanya perlu mensubstitusikan aja nilainya atau memasukkan nilai atau angka. UN, karena ditanyakannya adalah hari ke-15, maka jadinya U15. Sama dengan A-nya, kita sudah mengetahui bahwa A-nya adalah 200 unit, ditambah N dikurang 1, yaitu 15 dikurang 1, dan B-nya adalah 20. Setelah itu, kita tinggal menghitung aja. U15 sama dengan 200 ditambah 15 dikurang 1 itu adalah 14, teman-teman. 14 dikali 20. Nah, setelah itu, kita tinggal jumlahkan aja. U15 sama dengan 200 ditambah 280. Maka dapat dihasilkan bahwa U15 adalah 480. Jadi, jumlah produksi barang pada hari ke-15 adalah 480 unit. Selanjutnya adalah menjawab soal nomor 2, yaitu berapa total produksi pada hari ke-1 hingga hari ke-20. Untuk menjawab soal ini, kita menggunakan rumus SN, yaitu SN sama dengan N dibagi 2 dikali 2A ditambah N dikurang 1 dikali B. Nah, dari rumus ini kita cuma tinggal substitusikan aja, yaitu SN. SN-nya karena N-nya diketahui 20, maka jadinya S20. S20 sama dengan N-nya adalah 20 dibagi 2 dikali 2, A-nya adalah 200 ditambah N, yaitu 20 dikurang 1 dikali B, yaitu 20. Maka kita turunin lagi, hasilnya adalah S20 sama dengan 20 dibagi 2 adalah 10, 2 dikali 200 adalah 400, dan 20 dikurang 1 dikali 20 hasilnya 380. Maka jadinya 10 dikali 400 ditambah 380, yaitu 780. Jawabannya adalah S20 sama dengan 7.800 unit. Nah, selanjutnya aku akan membahas soal yang kedua. Soal yang kedua ini aku menggunakan konsep barisan dan deret geometri. Daripada lama-lama, kita langsung aja masuk ke soalnya ya teman-teman. Nah, di soal itu disajikan sebuah cerita. Di suatu pabrik disusun kontainer berisikan apel. Kontainer tersebut ditata dengan konsep barisan geometri. Dan diketahui kontainer keempat berisi 40 apel dan kontainer ketujuh berisi 320 apel. Yang menjadi pertanyaannya adalah, yang pertama, tentukan jumlah apel pada kontainer ke-1 dan rasio dari barisan geometri tersebut, dan yang kedua, total buah apel pada kontainer ke-10. Nah, untuk menjawab soal nomor 1, yaitu menentukan rasio barisan geometri tersebut. Karena kita udah tahu nih bahwasannya U4-nya adalah 40 dan U7-nya adalah 320.
Namun, pada konsep geometri, U4 itu akan menjadi AR pangkat 3. AR pangkat 3 didapatkan dari AR 4 dikurang 1. Nah, maka dari itu, U7 akan menjadi AR pangkat 6 sama dengan 320. Nah, rumus mencari rasio yaitu adalah U7 dibagi U4 atau AR pangkat 6 dibagi AR pangkat 3 sama dengan 320 dibagi 40. Kemudian, kita langsung masukin lagi R di pangkat 6 dikurang 3 sama dengan 320 dibagi 40 adalah 8. 6 dikurang 3 tadi hasilnya 3, maka jadinya adalah R pangkat 3 sama dengan 8. Kemudian kita tinggal pindahin aja, R sama dengan akar dari 8. Maka dapat kita ketahui bahwa R atau rasio dari barisan geometri tersebut adalah 2. Nah, untuk mencari suku pertama, kita hanya perlu operasi di salah satunya aja. Misalnya di sini aku pakai yang U4 sama dengan 40 atau AR pangkat 3 sama dengan 40. Kita tinggal substitusikan aja. A sama dengan, karena R-nya tadi kita sudah ketahui 2, maka jadinya 2 dipangkatkan 3 sama dengan 40. Di bawahnya A dikali 8 sama dengan 40. Kemudian A sama dengan 40 dibagi 8. Kita dapatkan A-nya adalah 5. Mudah kan teman-teman? Selanjutnya, soal nomor 2. Total buah apel pada kontainer ke-10. Untuk menjawab soal ini, kita menggunakan rumus UN sama dengan AR dipangkatkan N dikurang 1. Yang artinya, karena ditanyakannya kontainer ke-10, maka UN-nya menjadi U10. Nah, U10 sama dengan 5, A-nya adalah 5, R-nya adalah 2, N-nya adalah 10. Jadinya 5 dikali 2 dipangkatkan 10 dikurang 1. Kemudian, U10 sama dengan 5 dikali 2 pangkat 9. Selanjutnya, hasilnya adalah 5 dikali 2 pangkat 9 adalah 512. Maka kita dapatkan bahwa U10-nya adalah 2560. Jadi dapat disimpulkan bahwa total buah apel pada kontainer ke-10 berisi 2560 buah apel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Melena dari kelas 631B01 dengan kode akuntansi dan NIM 63251113. Sebelumnya saya akan menceritakan soal penawaran. Soal cerita. Arka membuka kafe di jalannya ramai pengunjung. Setiap pagi ia menata deretan botol kopi buatannya di etalase sambil mencatat berapa banyak botol yang ia siapkan, tergantung harganya. Suatu hari saat ia memasang harga 30.000 per botol, ia menawarkan 15 botol. Beberapa minggu kemudian, ia menaikkan harganya menjadi 50.000 per botol. Dan kini etalasenya berisi 35 botol. Lalu, ada yang ditanya, A. Tentukan hak fungsi penawaran kopi Arka. B. Jika kopi Arka sebesar 40.000, berapakah jumlah kopi botolan yang akan Arka tawarkan? C. Pada harga berapakah kopi Arka menawarkan 45 botol kopi? Dan D. Jelaskan mengapa dalam kasus Arka sebagai penjual kopi, fungsi penawaran merupakan alat yang tepat digunakan, serta bagaimana fungsi ini membantu Arka memprediksi jumlah kopi yang ditawarkan pada berbagai tingkat harga atau menentukan harga untuk jumlah penawaran tertentu. A. Sebelumnya, saya akan memberitahukan Q yaitu quantity atau barang dan P atau price yaitu harga. Diketahui dari catatan Arka, kita tahu Q1 yaitu 15 dan Q2 35 dan P1 30.000 dan P2 50.000. Lalu kita menggunakan rumusnya Q dikurang Q1 dibagi Q2 dikurang Q1
sama dengan P kurang P1 dibagi P2 dikurang P1. Lalu kita masukkan angka-angka dan catatan Arka ke rumus tersebut. Q sama dengan 15 dibagi 35 dikurang 15 sama dengan P dikurang 30.000 dibagi 50 dikurang 30.000. Lalu akan mendapatkan hasilnya Q dikurang 15 dibagi 20 sama dengan P dikurang 30.000 bagi 20.000. Lalu akan kita kalikan dan susun ulang. 20.000 dikali Q dikurang 15 sama dengan 20 dikali P dikurang 30.000. Akan mendapatkan hasilnya 20.000 Q dikurang 300 sama dengan 20 P dikurang 600. Karena kita akan mencari P atau price, maka kita akan mempindah ruaskan atau menyusun ulang. Itu menjadi 20 P sama dengan 20.000 Q kurang 300 ditambah 600. Lalu kita akan mendapatkan hasilnya menjadi 20 P sama dengan 20.000 Q ditambah 300. Nah, kalau sudah begini, karena kita akan mencari price atau harga, 20-nya akan kita bagikan dengan 20.000 Q dan 300 ya. Dan akan menjadi P sama dengan 20.000 Q ditambah 300 bagi 20. Dan akan mendapatkan hasilnya menjadi P sama dengan 1000 Q ditambah 15. Jadi fungsi penawaran kopi Arka dalam bentuk harga adalah P sama dengan 1000 Q ditambah 15.000. Mengapa saya memilih dalam bentuk price atau harga? Karena akan memudahkan saya ke soal berikutnya. Yang B, jika harga kopi Arka sebesar 40.000, berapakah jumlah kopi botolan yang akan Arka tawarkan? Sebelumnya kita sudah tahu harga yang ditawarkan yaitu 40.000 dan kita masukkan ke dalam fungsi penawarannya terlebih dahulu. P sama dengan 1000 Q ditambah 15.000. Karena kita sudah tahu harga yang akan ditawarkan 40.000, kita ubah P-nya menjadi 40.000. 40.000 sama dengan 1000 Q ditambah 15. Jika sudah dimasukkan ke dalam rumus, jangan lupa dikurangi. Karena hanya ada satu sisi yang tidak ada mempunyai huruf di belakangnya, kita hanya satu. Berarti 40.000 dikurang 15, yaitu mendapatkan hasilnya 25.000. Lalu kita bagikan, yaitu 25.000 dibagi 1.000. Lalu akan mendapatkan hasilnya yaitu 25. Jadi jika harga kopi Arka 40.000, maka botol kopi yang akan ditawarkan yaitu 25. Lalu kita akan ke soal berikutnya, yaitu pada harga berapakah Arka akan menawarkan 45 botol kopi. Diketahui Q-nya yaitu 45, lalu kita akan memasukkan ke dalam fungsi penawarannya yaitu P sama dengan 1000 Q ditambah 15. Lalu 45-nya kita masukkan dalam fungsi penawarannya yaitu menjadi P sama dengan 1000 dikali 45 ditambah 15. P sama dengan hasilnya yaitu 45.000 ditambah 15. Itu menjadi P sama dengan 60.000. Lalu kita akan menjawab pertanyaan yang D. Fungsi penawaran digunakan karena Arka berperan sebagai penjual, bukan pembeli. Dalam kasus penjual, jumlah yang ditawarkan akan bertambah ketika harga naik, sehingga hubungan antar harga dan jumlah bersifat positif. Melalui fungsi penawaran, Arka dapat memprediksi berapa banyak kopi yang harus disiapkan pada harga tertentu dan menentukan harga yang sesuai jika ingin menawarkan jumlah kopi tertentu. Dengan demikian, fungsi penawaran membantu Arka mengambil keputusan bisnis yang lebih rasional terkait produksi dan penetapan harga di kafenya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Fatia Waispati dengan NIM 63251328 dari kelas 631B01. Ini adalah contoh soal yang saya buat terkait fungsi linear dalam penerapan ekonomi, di mana diketahui bahwa toko kue Yummy Sweety menjual kue brownie setiap harinya. Saat harganya 6.000 per potong, terjual 70 potong kue. Namun ketika harga dinaikkan menjadi 9.000, maka penjualan menurun menjadi 40 potong saja. Dan tentukanlah di mana A, fungsi permintaannya, B, hitung banyaknya kue yang akan dibeli jika harganya menjadi 4.000, C, tentukan pada harga berapakah kue tersebut akan menjadi sebanyak 80 potong, dan D, jelaskan makna ekonomi dari hasil perhitungan fungsi permintaan tersebut. Nah, ada
gunakan di sini, di mana Q adalah quantity atau jumlah barang, dan P yaitu price adalah harga barang. Dari soal yang telah saya buat tadi, maka mari kita kerjakan hasil untuk kali ini pertama, yaitu yang A diketahui bahwasanya P1 adalah 60, P1-nya 30 datang ke kemudian di P2 ada 9.000 dan juga Q2-nya adalah 40. Yang ditanya adalah tentukan fungsi penawarnya. Untuk mengetahui fungsi penawarnya diperlukan rumusnya, yaitu P min P1 per P2 min P1 dengan Q min Q1 Q2 per Q1. Nah, angka-angka yang diketahui kita substitusikan dengan rumusnya terlebih dahulu. Lalu kita hitung hasilnya, di mana di 9.000 dikurang dengan 6.000 dihasilkan 3.000, kemudian 40 dikurang 70 min 30. Nah, ini adalah hasilnya, lalu kita lakukan kali silang. Kemudian kita pindahkan lagi, jadi Q-nya ada di depan. Lalu 210 dan juga 180-nya kita pindahkan. Untuk 210 dan 180-nya kita tambahkan karena di sini adalah min 210 bertemu dengan min 180. Jadi hasilnya adalah 290. Lalu pindahkan ini. Jadi min I sama dengan 100 I min 13. Nah, jadi hasil dari A adalah P sama dengan min 100 I plus 13.000. Ketika disederhanakan adalah 100 I sama dengan 13.000 min I, kemudian kita cari Q-nya sama dengan 130 min 1 per 100 I. Ini adalah hasil akhir dari jawaban untuk soal yang pertama A. Nah, sekarang kita mengerjakan jawaban untuk soal nomor 1 bagian B yang telah diketahui, di mana dari jawaban sebelumnya itu sesuai dengan dipertanyakan dalam pertanyaan hitung banyak kue yang akan dibeli jika harganya berubah menjadi 4.000. Maka kita menggunakan rumus yang sebelumnya telah kita kerjakan hasilnya di jawaban yang A, yaitu Q sama dengan 130 1 per 100 Pi. Nah, angka Pi ini kita ubah dengan harga yang ingin ditentukan, yaitu Q sama dengan 130 min 1 per 10 dikali dengan 4. Maka Pi sama dengan 130 min 40. Nah, hasil dari 130 dikurang 40 adalah 9. Jadi Q-nya adalah 9. Nah, ini adalah hasil akhir untuk jawaban dari soal nomor 1 bagian B. Lanjut, kita akan menjawab soal yang berikutnya. Ini belum diganti. Ya, di mana kita telah mengetahui bahwasannya hasil dari pengerjaan di yang bagian A, yang ditanya adalah tentukan pada harga berapa buah kue tersebut akan beli sebanyak 80 potong. Nah, kita gunakan rumus ini. Nah, untuk ini kita ganti dengan sesuai apa yang ditanyakan, yaitu 80 potong. Maka Pi sama dengan min 100 kali 80 plus 13. Adalah Pi sama dengan min 8.000 plus 13.000. Hasilnya adalah 5.000. 5.000 ini adalah Pi. Ini adalah hasil akhirnya. Nah, untuk penjawaban dari soal nomor 1 bagian D, dipertanyakan bahwa makna ekonomi dari hasil perhitungan fungsi permintaan tersebut adalah menunjukkan bahwasannya setiap permintaan yang menggunakan harga jumlah barang akan semakin sedikit. Begitupun sebaliknya, ketika harga semakin turun, maka permintaan yang akan diberikan semakin banyak. Nah, adalah poin dari jawaban mengenai makna ekonomi dari hasil perhitungan fungsi permintaan tersebut yang sudah terjawab untuk soal nomor 1 bagian D. Terima kasih telah mendengarkan semaparan mengenai penerapan fungsi linear dalam ekonomi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi Bu Wiwi, perkenalkan nama saya Aprilia Ayulandari dengan NIM 63251403. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penerapan fungsi non-linear dalam ekonomi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan hubungan antara dua variabel yang tidak selalu bersifat tetap atau lurus. Nah, hubungan seperti ini disebutnya fungsi non-linear, di mana perubahan satu variabel tidak selalu sebanding dengan perubahan variabel lainnya. Dalam ilmu ekonomi, fungsi non-linear sering digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena, seperti fungsi permintaan dan penawaran, maupun fungsi penerimaan total perusahaan. Pada video ini, saya akan membahas dua contoh soal penerapan fungsi non-linear, yaitu penerapan fungsi non-linear pada keseimbangan pasar, penerapan fungsi non-linear dalam penerimaan total. Kita masuk ke contoh yang pertama, yaitu keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar atau equilibrium adalah kondisi di mana jumlah barang yang diminta di pasar sama dengan jumlah barang yang ditawarkan, atau harga barang yang diminta sama dengan harga yang ditawarkan. Rumusnya di sini QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Keterangannya di sini QD adalah fungsi permintaan, sedangkan QS adalah fungsi penawaran. Selanjutnya ada soal yang akan kita bahas. Soalnya, sebuah perusahaan bernama CV Berkajaya memproduksi minuman kesehatan alami yang dijual di pasar lokal. Harga jual produk minuman ternyata berpengaruh terhadap banyaknya permintaan dan penawaran di pasar. Berdasarkan hasil survei, hubungan antara harga produk dalam Rp1.000 per botol dan jumlah barang dalam ratusan botol. Lalu di sini ada dua fungsi. Ada fungsi permintaan, itu sama dengan Q kuadrat min 15Q plus 36. Sedangkan fungsi penawarannya Q kuadrat plus 5Q plus 6. Nah, kita harus menentukan jumlah dan harga keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Lalu kita akan gambarkan grafik fungsi permintaan dan penawaran. Lalu kita menunjukkan titik keseimbangan pasarnya. Selanjutnya kita akan membahas yang bagian A dulu. Di sini dimintanya itu untuk menentukan jumlah dan harga keseimbangan. Nah, untuk menentukan jumlah, kita masukkan rumus yang ada di awal, itu fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran. Kita tulis fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran. Persamaannya itu Q kuadrat min 15Q plus 36 sama dengan fungsi penawarannya itu Q kuadrat plus 5Q plus 6. Nah, karena dua persamaan ini sama-sama memiliki Q kuadrat, kita bisa coret Q kuadrat di keduanya. Oke, kita coret. Jadinya kita turunin min 15Q, 5Q nya pindah ruas jadi min 5Q sama dengan 6 nya turun 6, 36 nya pindah ruas min 36. Didapat min 15 sama min 5 itu min 20Q sama dengan 6 kurang 36 itu min 30. Oke, Q nya jadinya min 20 dibagi dengan min 30. Hasilnya 1,5. Nah, selanjutnya untuk menentukan harga keseimbangan. Untuk menentukan harga keseimbangan itu kita perlu untuk mensubstitusikan salah satu persamaan. Kita ambil salah satu persamaannya itu persamaan yang fungsi permintaan saja. Untuk menentukan harga keseimbangan, kita substitusi fungsi permintaan. Fungsi permintaan itu Q kuadrat min 15Q plus 36. Substitusi, tadi Q-nya kita dapat 1,5, jadi 1,5 kuadrat dikurang 15 dikali 1,5 tambah 36. 1,5 kuadrat di sini hasilnya 2,25 dikurang 15 dikali 1,5 itu 22,5
plus 36. Hasilnya 15,75. Kita balik lagi di soal. Di sini dimintanya harga produk dalam Rp1.000 per botol dan jumlah barang dalam ratusan botol. Berarti Q-nya itu kan 1,5. Karena diminta dalam ratusan, berarti itu dikali dengan 100. Jadi hasilnya 150 botol. Dan harganya dalam Rp1.000 berarti 15,75 dikali dengan 1000. Hasilnya kita dapat 15.750. Nah, selanjutnya kita akan membuat grafik fungsi permintaan dan penawaran serta menentukan titik keseimbangan pasarnya. Kita buat garis. Yang bawah ini adalah jumlah atau Q, yang atas adalah harga atau price. Untuk jumlahnya kita tadi sudah mengetahui hasilnya 1,5 dan harganya 15.750. Dapat garis di sini. Nah, di tengah-tengah sini itu adalah titik temu atau titik keseimbangannya yang disebut dengan E. Keseimbangan. Dengan demikian, kita sudah menyelesaikan pertanyaan bagian A dan B. Selanjutnya, kita masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu penerapan fungsi nonlinear dalam penerimaan total. Penerimaan total dari suatu perusahaan atau produsen itu adalah hasil kali antara harga per unit produk dengan jumlah produk yang dijual. Rumusnya TR sama dengan P dikali Q, di mana TR itu penerimaan total, Q jumlah produk yang dijual, dan P harga produk per unit. Kita masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu sebuah perusahaan menjual produk dengan fungsi permintaan P sama dengan 60 min 3Q, dengan P harga per unit dan Q jumlah barangnya. Kita disuruh menentukan fungsi penerimaan total saat jumlah barangnya 8 unit, dan jumlah barang yang menghasilkan penerimaan total maksimum dan besarnya penerimaan maksimum. Kita jawab dari A dulu, itu menentukan fungsi penerimaan total atau TR. TR rumusnya tadi kita sudah membahas, P dikali Q. Kita masukkan persamaannya 60 min 3Q dikali dengan Q. 60 dikali Q, 60Q, min 3Q dikali Q, min 3Q kuadrat. Lalu yang B itu penerimaan total saat jumlah barangnya 8. Berarti kita substitusikan. Yang B penerimaan total seperti 8. Kita masukkan ke persamaannya 60, Q-nya tadi 8, min 38 kuadrat. 60 dikali 8, 480, dikurang 3 dikali 64. 480 dikurang 192. Hasilnya 288. Karena dimintanya dalam Rp1.000, jadi dikalikan dengan 1000. Hasilnya Rp288.000. Nah, untuk menentukan titik maksimumnya itu kita masukkan rumus min B per 2A, di mana B itu adalah 60-nya dan 2A-nya adalah min 3. Min 60
nilainya positif 10. Selesai. Sekian penjelasan contoh soal penerapan fungsi nonlinear dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulianis Anggraini dengan nomor NIM 63251045 dari jurusan akuntansi kelas 631B01. Contoh kasus dari fungsi permintaan. PT Energi Nusantara ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 800 dikurang 2Q. Maka tentukanlah A. Bagaimana persamaan penerimaan totalnya? B. Berapa besarnya permintaan total jika terjual barang sebanyak 150 unit? Dan C. Berapa harga jual per unit? Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, mari kita identifikasi terlebih dahulu. Diketahui persamaan fungsi permintaan P sama dengan 800 dikurang 2Q. Pertanyaan A adalah, bagaimana persamaan penerimaan totalnya? TR adalah hasil dari P dikali Q. Karena P sudah diketahui adalah 800 dikurang 2Q, lalu kita substitusikan ke persamaan. TR sama dengan P dikali Q, sama dengan dalam kurung 800 dikurang 2Q tutup kurung dikali Q. Sehingga diperoleh persamaan TR sama dengan 800Q dikurang 2Q kuadrat. Pertanyaan yang kedua, berapa besarnya penerimaan total jika terjual barang sebanyak 150 unit? Artinya, jika berapa besar nilai TR saat Q adalah 150, kita tinggal masukkan nilai Q sama dengan 150 ke dalam persamaan. TR sama dengan 800 dalam kurung 150 dikurang 2 dalam kurung 150 kuadrat sama dengan 120 dikurang 2 dalam kurung 22.000 sama dengan 120 dikurang 45.000. Maka diperoleh nilai TR sebanyak 75.000. Selanjutnya adalah pertanyaan terakhir. Berapakah harga jual per unit? Maka jawabannya adalah dengan cara memasukkan nilai Q sama dengan 150 ke persamaan. P sama dengan 800 dikurang 2Q sama dengan 800 dikurang 2 dalam kurung 150 sama dengan 800 dikurang 300 sama dengan 500, atau dengan cara memasukkan nilai TR sama dengan P dikali Q. Karena yang ditanyakan P, maka rumusnya dipindah ruaskan menjadi P sama dengan TR dibagi Q sama dengan 75.000 dibagi 150. Hasilnya adalah 500. Artinya, PT Energi Nusantara memperoleh total pendapatan sebesar 75.000 ketika menjual barang sebanyak 150 unit dengan harga jual per unitnya adalah sebesar 500. Sekian presentasi saya hari ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.